Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Eka Puji Astuti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Menganti, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi kontekstual pada modul 1.1 dari pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi, membantu anak menebalkan garis samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi seutuhnya. Seorang pendidik dalam menuntun segala kodrat yang ada dalam diri anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan lingkungan, yaitu dari mana peserta didik itu berasal. Sedangkan kodrat zaman menjelaskan bahwa peserta didik dibiarkan untuk bisa berkarya dan berkembang sesuai dengan zamannya. Dan tugas pendidik hanya mengarahkan agar tidak salah dengan tujuannya. Sehingga anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Semboyan Ki Hajar Dewantara mengenai peran guru sebagai seorang pendidik. 1. Ing ngarsa sung tulodo, yang mempunyai arti bahwa guru harus bisa dijadikan sebagai panutan. 2. Ing madya mangun karso, guru harus bisa membimbing para siswa-siswinya untuk membangun cita-citanya. Yang ketiga, tutwuri handayani, yang mempunyai arti bahwa guru harus bisa memberi motivasi yang mendorong siswa untuk mencapai cita-citanya. Dari ketiga semboyan Ki Hajar Dewantara dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan peran guru sebagai seorang pendidik, maka harus bersifat menghamba pada peserta didik. Gambaran pendidikan yang menghamba pada peserta didik diantaranya 1. Menekankan minat dan kebutuhan peserta didik. 2. Menghadirkan model dan metode pembelajaran yang bervariasi. 3. Membangun minat anak untuk menjadi pembelajar sejati. 4. Selalu ingin tahu informasi dan pengetahuan yang disukai oleh anak. Pembelajaran yang seperti ini dapat mengembangkan karakter anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di instansi saya mengajar, tepatnya di SMA Negeri 1 Menganti, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini diaplikasikan dalam pembentukan karakter atau sering disebut sebagai karakter building, serta menerapkan berbagai macam model pembelajaran yang bervariasi. Pembentukan karakter ini dilakukan dengan cara pemberian teladan langsung dari pendidik kepada peserta didik. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai macam kegiatan, di antaranya seperti upacara bendera, kegiatan berbagi, penerapan 5S, Jumat Beriman, serta kegiatan P5. Berikut adalah bukti implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada di instansi kami. Salah satunya adalah kegiatan upacara bendera yang dilaksanakan pada setiap hari Senin dan peringatan Hari Besar Nasional. Kemudian yang kedua ada kegiatan 5S yang dilaksanakan di pagi hari sebelum memasuki ruangan kelas. Yang ketiga ada gelar karya Per5 yang dilaksanakan setiap akhir semester. Yang keempat ada Jumat Beriman yang dilaksanakan 1 bulan 2 kali. Dan yang terakhir kegiatan berbagi, biasanya dilaksanakan ketika ada bencana alam seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah penerapan pembelajaran yang bervariasi. Pembelajaran yang bervariasi adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga peserta didik dapat memenuhi kebutuhannya. Pembelajaran ini salah satunya dapat dilakukan dengan cara mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Kegiatan pembelajaran yang saya lakukan bisa di dalam maupun di luar kelas sesuai dengan materi yang diajarkan. Dengan cara memberi kebebasan aktif kepada peserta didik, mereka dapat berkolaborasi, mandiri, kreatif, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Berikut adalah salah satu bukti penerapan pembelajaran bervariasi yang saya lakukan di sekolah. Salah satunya adalah kegiatan presentasi antar siswa. Yang kedua ada kegiatan berkelompok. Yang ketiga ada kegiatan tanya jawab. Kemudian ada kegiatan berkolaborasi dengan mata pelajaran lain. Yang keempat ada kegiatan praktik di lapangan.
atau mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Dan yang terakhir ada pemanfaatan pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi. Dalam mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik pasti mempunyai tantangan, di antaranya 1. Dampak negatif dari perkembangan ilmu teknologi dapat mempengaruhi kemerosotan moral dan akhlak anak. Yang kedua, rendahnya minat peserta didik untuk mengikuti program yang dilakukan oleh sekolah. Yang ketiga, menjadi guru di abad 21 ini harus mengerti kebutuhan peserta didik, karena pembelajaran bukan lagi berpusat pada guru atau yang sering disebut sebagai teacher center. Solusi yang dapat saya lakukan dalam mengimplementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai seorang pendidik diantaranya 1. Bersikap positif bahwa perkembangan ilmu teknologi dapat membawa kita semua untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan mudah. 2. Sebagai pendidik harus terus mengikuti perkembangan zaman dengan cara mengupgrade ilmu kita dengan berbagai macam pelatihan baik online maupun offline. Kemudian yang saya lakukan pada saat ini adalah salah satunya mengikuti program pendidikan guru penggerak agar ilmu yang saya dapat bisa saya implementasikan kepada peserta didik dan juga teman sejawat. Sehingga proses pembelajaran bisa memerdekakan peserta didik yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Demikian yang dapat saya sampaikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Semoga bisa menginspirasi kita semua sebagai seorang pendidik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.